واعترض هذا واعترض على هذا التعريف بوجوه. الأول أنه غير منع لشموله الكلام لأنه ينكشف به المعلوم. Definisi ini, definisi tentang sifat ilmu, bahwa sifat ilmu itu adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala mawjudatun yankashifu bil ma'lum inkishafan al ihadah. Sebagai khafa'in itu dikritik banyak kelemahan, dikritik dari beberapa sisi. Sisi pertama ialah bahwa definisi itu, ta'rif itu tidak mencegah, artinya tidak mencegah masuknya sesuatu yang tidak didefinisikan. Sebab syaratnya definisi itu harus tidak memasukkan sesuatu yang tidak didefinisikan. Kenapa definisi ini tidak tidak mencegah yang tidak didefinisikan? Karena definisi itu memasukkan sifat kalam. Kenapa sifat kalam masuk ke dalam definisi itu? Karena sifat kalam itu bisa jelas sesuatu yang diketahui. Sebagaimana sifat ilmu juga sesuatu yang diketahui oleh Allah menjadi jelas. Kalam juga begitu. Apa yang diceritakan, apa yang diketahui itu tampak akan terang dengan sifat kalam. Padahal definisi tidak boleh memasukkan yang tidak didefinisikan. Harus fokus kepada mu'arraf, kepada yang didefinisikan. Wasani anna ta'bira bimaddatil inkishaf yuhimu sabaqal khafa'i. La yaqulu al-ihamu ma'qulihi min wari sabaqi khafa'in li'anna min wari sabaqi khafa'in li'anna al-ibhama mawjudun min awal al-amri. Sisi kedua daripada kelemahan definisi ini ialah bahwa membuat istilah dengan kata-kata inkishaf, dengan bahasa inkishaf itu memberi kesan bahwa sebelumnya tidak inkishaf, sebelumnya tidak diketahui. Baru setelah itu diketahui. Sebab inkashafa yang kifu menjadi terang, asalnya tidak terang menjadi terang. Berarti didahului oleh ketidakterangan. Tidak bisa dikatakan begini, kesalahpahaman itu la ihamah. Tidak ada kesalahpahaman. Kalau ada ini sebagai khafa'in. Di akhir definisi ada kata-kata min ghairi sebagai khafa'in, tanpa didahului oleh ketidakterangan. Kan sudah ada itu. Oh, tidak bisa dikatakan begitu. Sebab kesalahpahaman itu sudah ada dari awal definisi, min awalil amri. Dari awal definisinya kata-kata inkishaf itu pasti sebelumnya tidak terang, kemudian inkishaf menjadi terang. Itu kelemahan yang kedua. Asal itu an-naqalahu al-ma'lumu al-naqala ma'lumu ma'naha al-munkashifu wa yasiru at-tarkibu yang kasyifil munkashifu wala khafa'a annal inkishaf al-munkashifi fihi tahsirul hasil. Sisi yang ketiga kelemahan definisi ilmu di atas ialah bahwa kata-kata beliau al-ma'lumu itu artinya adalah al-munkashifu. Al-ma'lumu itu adalah al-munkashifu, artinya yang diketahui itu adalah yang menjadi terang. Jadi susunannya menjadi begini, menjadi yang kasyifu bihil munkasyifu, yang mana dengan sifat ilmu itu sesuatu yang terang menjadi terang, sesuatu yang terang menjadi terang. Nah, dalam susunan ini tidak samar lagi bahwa
terangnya sesuatu yang terang itu ada unsur tahsilul hasil, mewujudkan sesuatu yang sudah wujud, yang sudah terang menjadi terang. Jadi kalau sudah terang, gak usah inkisyaf. Jadi seakan-akan mewujudkan sesuatu yang sudah wujud. Zaid sudah ada misalnya, kemudian akan diwujudkan Zaid yang itu, bukan Zaid duplikat, bukan Zaid yang kedua. Ini sama dengan ini, ya, sama dengan yang kasyiful mungkasyif, sama. Kemudian ar-rabi'u annal ma'lumah mustaqun minal ilmi wa minal maqarari annal mustaqqa mutawaqifun al mustaqqi minhu wa qad ukhidha wa qad akhadha fi ta'rifihi wal mu'arraf fi ta'rifi fi ta'rif wa qad ukhidha ya wa qad ukhidha fi ta'rifihi wal mu'arrafu mutawaqqifun ala ta'rifi faqad tawaqqafa kullun minhuma al-akhari wa huwa daurun. Kelemahan keempat, sisi keempat daripada kelemahan definisi ilmu di atas ialah bahwa kata-kata maklum itu bersuku kata, berakar kata dari masdar ilmi. Maklum itu adalah diambil dari ilmi, menjadi isim maf'ul, menjadi maklum. Padahal sudah diputuskan, muqarrar itu sudah resmi diputuskan oleh ulama bahwa kata-kata yang muncul mustaq annal mustaq, bahwa kata-kata atau kalimat itu kalimat yang keluar, kalimat yang menjadi sumber mutawaqifun ala mustaqim minhu. Padahal sesuatu ya kata-kata yang keluar itu membutuhkan kata-kata yang menjadi sumber keluarnya kata-kata itu. Sedangkan mustaqim minhu yang menjadi sumber kata-kata itu diambil dalam definisi, artinya dimasukkan dalam definisi. Sedangkan yang didefinisikan yaitu sifat ilmu itu masih tergantung pada definisi. Definisinya adalah sifatun qadimatun mawjud yang kasyfu bil ma'lum. Itu definisinya. Kalau sudah begitu, maka masing-masing daripada ta'rif dan mu'arraf, definisi yang didefinisikan itu masing-masing membutuhkan satu dengan yang lain, tergantung satu dengan yang lain. Padahal itu namanya daur. Daur itu mustahil. Zaid yang menciptakan Bakar, Bakar yang menciptakan Zaid, itu mustahil. Walamma kana ta'rifu lisa'di wa ghairihi min al-akabiri dzakarahu syekhu tab'an lahum wa in kana fihi ma dzukira khususan wa qad qila inna ghaliba ta'arifil ilmi yadkhuluhal khadshu. Artinya akan tetapi ketika definisi ini adalah karangan karya Sa'duddin At-Taftazani dan ulama-ulama besar lagi selain At-Taftazani mendefinisikan ilmu seperti itu, maka Syekh Imam Fudhali diambil di sini mengikuti Imam Sa'duddin dan ulama besar yang lain. Walaupun di definisi itu ada kritik-kritik yang tersebut di atas. Khususan lebih-lebih ada perkataan begini, bahwa kebanyakan definisi ilmu itu pasti
pasti kemasukan khodsh. Artinya kemasukan kelemahan definisi. Yang umum definisi itu begitu, banyak kelemahan. Walakan taqula yujabu 'ala al-awwali bi anna al-muradda yankashifu bil ma'lumu liman qama bihil ilmu duna al-muddali 'alaihi bi khilafil kalami fa innahu yankashifu bil ma'lumu liman idda'a alaihi. Anda bisa jadi boleh-boleh saja mengatakan begini. Mengatakan bahwa kritik pertama, kelemahan definisi dari sisi pertama ialah dijawab, dibantah dengan begini, bahwa yang dimaksud dengan definisi itu adalah sesuatu yang diketahui itu bisa terang dengan sifat ilmu itu bagi orang, terang bagi orang yang punya sifat ilmu, bukan bagi orang yang mengetahui, bagi orang yang mengetahui sifat ilmu itu, tapi bagi orang yang punya sifat ilmu. Beda halnya dengan sifat kalam. Kalau sifat kalam itu sesuatu yang diketahui itu menjadi terang bagi orang yang melihatnya, bukan bagi orang yang punya sifat ilmu. Beda. Liman yad'awani tsani bi annahu la yunzuru li hadzal ihami li dha'ihi bin nisbati ila Allah taala. Untuk kritik kedua, kata-kata ingkishaf itu memberi kesan bahwa sebelumnya tidak terang lalu menjadi terang. Padahal ilmu Allah itu azali, terang terus dari azali. Itu dijawab begini, dijawab, dibantah ya dengan bahwa kesalahpahaman ini tidak perlu dipertimbangkan. Kesalahpahaman itu tidak perlu diurus, tidak perlu diperhatikan. Kenapa? Karena lemah. Kesalahpahaman ini adalah kesalahpahaman yang lemah, yang di atas itu kesalahpahaman yang lemah. Kemudian